Sahabat YKB GKI, jumpa kembali dengan saya Pendeta Mestika Hulu dalam acara Ngulik Alkitab. Dalam episode kali ini kita akan mengulik surat Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 5 ayat 10 dengan tema Yesus Sang Imam Besar. Untuk mengulik tema ini telah hadir bersama kita di studio ada Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Selamat, ya Bu. Selamat datang di studio. Bapak apa kabar? Syukurlah baik Ibu. Terima kasih. Terima kasih juga sudah berkenan hadir di studio untuk menjadi narasumber Ngulik Alkitab episode kali ini. Para sahabat sekalian, Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono adalah pendeta dan juga dosen di Universitas Kristen Maranatha Bandung. Para sahabat YKB GKI, Ngulik Alkitab ini disiapkan atau diadakan untuk menolong kita bersama mendalami kitab suci dan melihat relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Para sahabat bisa berinteraksi bersama kami dengan mengajukan pertanyaan ataupun memberikan komentar di chatroom yang tersedia. Sebelum kita memulai ulikan kita, sebelum kita membaca Alkitab, kita akan awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Silakan Bapak. Mari saudara-saudara kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang pengasih kami, pada kesempatan ini kami ingin menyediakan waktu secara khusus belajar firman Tuhan dengan tema Yesus Sang Imam Besar. Kami ingin mengetahui lebih dalam apa makna dan peran Yesus sebagai imam besar Allah. Engkau mengetahui bahwa tanpa peran Yesus sebagai imam besar, sesungguhnya karya penebusan Kristus tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu kami ingin pembahasan imam besar yang disandang oleh Kristus benar-benar merupakan juga bagian dari esensi spiritualitas kami yang mengimani Engkau di dalam kehidupan dan persoalan-persoalan kami. Karena sebagai imam besar, Yesus adalah pengantara yang sungguh-sungguh dapat merasakan setiap derita, setiap persoalan kami. Untuk itulah kami mau belajar firman Tuhan. Kami menyerahkan ulasan ngulik Alkitab ini di dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Para sahabat sudah siap dengan Alkitabnya? Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 5 ayat 10. Saya akan bacakan untuk kita. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 5 ayat 10. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia,
ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian bacaan kita. Seperti biasa, saya kembali ke narasumber kita untuk mengajukan pertanyaan. Bapak, kali ini tema kita adalah Yesus Sang Imam Besar. Kita tahu Alkitab terdiri dari 66 kitab. Perjanjian Lama 39, kemudian Perjanjian Baru 27. Namun di antara semua kitab-kitab itu yang menyebut Yesus sebagai Imam Besar, ada pada bacaan kita surat Ibrani. Benar. Mengapa demikian, Pak? Dan mengapa surat Ibrani ini juga memberikan perhatian dan menyebut Yesus Imam Besar? Iya. Jadi memang secara eksplisit dan dominan memang surat Ibrani. Ya. Tetapi gagasan imam besar itu adalah gagasan yang mendasar di dalam seluruh kesaksian Alkitab. Ya. Karena itu nama atau istilah imam besar ini di dalam teks Yunani itu disebutkan dengan satu ungkapan, ya, archiereia, ya, archiereia. Ya, kalau di dalam Perjanjian Lama itu disebutkan itu, ya, hakohen, hagadol. Jarang kita dengar pasti di Indonesia. Kohen itu imam, ya, Ya. gadol itu besar, hakohen, hagadol, Ya. gitu. Nah, lalu kalau di dalam bahasa Aram itu disebut dengan kahana rabah. Kahana rabah. Ya, jadi istilah-istilah ini mau saya katakan begitu kuat mendominasi, ya, di dalam ayat-ayat Alkitab. Baik. Nah, berarti yang kita tangkap bukan berarti di dalam teks-teks Alkitab di luar surat Ibrani tidak ada, Ya. begitu. Ya, ternyata teks-teks ini berbicara, begitu. Ya, bahkan cukup kuat tentang makna dari peran dari imam besar tadi. Ya. Nah, dan kita tahu bahwa tadi saya sebut kahana rabah dalam bahasa Aram, lalu hakohen hagadol, ya, atau archiereia itu dimulai oleh Harun. Wah, jauh sekali ya. Ya, jadi Baik. justru mulai dari Harun itulah jabatan imam besar itu dinyatakan. Gitu. Iya, baik. Ya, Harun yang saya masukkan saudara Musa. Saudara Musa, ya, Ya. baik. Maka disitulah garis atau silsilah dinasti imam itu muncul, begitu. Dan itu sifatnya biologis, diturunkan, begitu. Dan karena itu kita tahu bahwa jabatan imam besar itu begitu penting karena bagi orang Israel itu dia punya 3 tugas, gitu. Ya, jadi Baik. dia selalu tugas yang pertama adalah menanyakan kehendak Tuhan melalui Urim dan Tumim. Tumim. Ya. Ya. Lalu yang kedua adalah bahwa dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Tetapi jangan lupa yang ketiga itu, yaitu bahwa hanya imam besar saja yang diperbolehkan mempersembahkan korban pendamaian, ya, korban selamim, pendamaian. Nah, kenapa harus mempersembahkan korban persembahan? Karena disitulah imam berperan untuk menyelesaikan, mendamaikan manusia dengan Allah dalam hal dosa, ya. Karena itu disebut korban, persembahan korban untuk dosa, ya, disebut dengan asyam. Baik. Asyam itu untuk dosa umat di hadapan Tuhan. Tapi kalau antara sesama disebut hatat, ya, double T, hatat. Ya, Begitu. Maka kita bisa melihat bahwa peran dari imam besar itu begitu penting, gitu. Nah, yang kedua, bahwa hanya imam besar saja yang diperbolehkan masuk ke ruang Maha Kudus. Ya, kalau itu di dalam kemah suci itu atau di Bait Allah itu ada satu tempat yang sangat kudus, ya, ruang Maha Kudus. Hanya imam yang boleh. Itu pun 1 tahun 1 kali. Ya. Nah, maka kita bisa melihat bahwa imam besar itu adalah orang yang diurapi. Nah,
biasanya kalau diurapi itu kan kita sebutnya Mesias, ya kan? Mesias ya. Nah, jadi imam besar itu adalah Mesias. Nah, kita lupa bahwa Mesias itu bukan hanya Yesus, Ya. gitu ya. Jadi raja ataupun imam Yang itu diurapi. yang diurapi itu adalah Mesias. Karena Mesias artinya yang diurapi oleh Diurapi. Allah. Baik. Gitu. Mesias adalah orang yang diurapi oleh Allah. Dan Bapak barusan mengatakan bahwa itu berarti bukan cuma Yesus yang diurapi, Harun pun diurapi, Ya, betul. Raja Daud pun diurapi, dan raja-raja yang lain. Tapi karena sekarang kan kita sedang bicara mengenai Yesus sang imam besar, apa yang membedakannya, Pak? Mesias yang dikenakan pada katakanlah Harun atau raja-raja di Israel dengan Yesus gitu. Kenapa Yesus ini disebut Mesias dan sejak kapan Yesus digelari sebagai Mesias? Ya. Memang ini sangat penting ya. Pertanyaan ini sangat menolong kita untuk lebih mengenal siapa Yesus. Begitu. Jadi Yesus menjadi Mesias itu ada timingnya. Ya, dia tidak otomatis lahir walaupun dia adalah Tuhan begitu ya. Tapi ada timingnya, yaitu saat dia itu dibaptiskan. Ya, dan kita tahu pada saat dia dibaptiskan itu oleh Yohanes Pembaptis, lalu ada suara. Nah, suara ini yang tidak ada di dalam kehidupan imam-imam ataupun raja itu tadi ya. Iya. Di mana dari langit terdengar suara ya. Kita bisa membaca dalam Markus 1 ayat 11 itu. Ya, di dalam Markus 1 ayat 11. Baik, Nah, di sana silakan Ibu membantunya. Saya akan bacakan Injil Markus pasal 1 ayat 11. Pada peristiwa pembaptisan Yesus, lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ya, jadi pengesahan. pada saat itu terjadi pengesahan. Ya, ada pelantikan Mesias, di mana Allah sendiri yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya. Nah, pada waktu kata ini diucapkan, disitulah terjadi pelantikan Yesus menjadi Kristus. Yesus menjadi Mesias. Ya. Yeshua HaMashiach. Ya. Yeshua HaMashiach. Baik. Nah, hanya ada masalah, Bu, di situ. Kan disebutkan tadi bahwa keimaman itu dimulai dari Harun. Ya. Ya kan? Nah, tapi pada sisi yang lain orang bertanya, lah Yesus kan bukan keturunan Harun. Nah, itu dia menjadi persoalan. Jadi bagaimana Pak memahami ini? Ya, jadi memang benar secara biologis Yesus bukan keturunan Harun. Ya. Yesus keturunan dari Raja Daud. Ya. Begitu. Nah, kan orang mengatakan tidak sah dong. Satu Lewi, satu Yehuda. Kan tidak sah begitu Ya. kan? Ini persoalannya di sana. Baik. Ya, jadi bagaimana kita harus menjawab? Justru kita bersyukur bahwa Yesus bukan keturunan Harun. Kenapa demikian Pak? Harus disyukuri Pak. Ya karena kalau dia keturunan Harun, maka jabatan keimaman Yesus ini adalah jabatan yang sifatnya biologis. Jabatan keimaman Yesus sebagai imam besar itu berarti dia temporal. Nah, berarti dia terbatas pada apa? Lingkup Israel saja. Ya. Baik. Nah, tetapi kita tahu bahwa tidak demikian. Yesus tidak dalam garis keturunan imam besar Harun. Dan Bapak katakan justru itu patut disyukuri Pak. Kenapa demikian Pak? Jadi kalau bukan ditarik dari garis Harun, lalu kita harus melihat Yesus ini keimamannya ini dari mana Pak? Ya, jadi ini tidak diciptakan cari-cari cocok logi ya Bu ya. Ini bukan cocok logi cari-cari ayat ya. Tapi sebenarnya di dalam Alkitab itu juga ada garis imam yang tidak biologis. Ya. Jadi saya sebut contohnya adalah tokoh Melkisedek. Ya. Melki itu dari kata Melki dan Sedek. Melki itu raja, Sedek itu artinya adil. Raja yang adil. Dan itu dikemukakan jauh sebelum munculnya Harun. Yaitu di dalam konteks Abraham. Ya. Dan kalau kita baca mungkin ada baiknya Bu ya. Boleh minta bantuan Ibu membaca Kejadian 14. Kejadian 14. Baik. Kita berada di ngulik Alkitab, jadi kita akan bacakan Alkitab. Ya. Nah, buat Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Baik. Kejadian 18 ya Pak? 14 ayat 18 sampai 20. Ya, silakan. Baik, saya bacakan ya.
Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Nah, di sini sangat menarik. Jabatan imam besar sebelum Harun itu yang ditujukan kepada Melkisedek. Lalu di situ ada sebuah gelar, Ya, imam Allah yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi, ya. Itu kata yang khas, kuat, ya. Imam Allah yang maha tinggi, ya. Elyon Lail Kohen, ya. Ya, Elyon Lail Kohen, imam Allah yang maha tinggi. Maka kita harus mencoba melihat bahwa mengapa di dalam bacaan kita tadi, ya, Ibrani, surat Ibrani itu, bahwa Yesus sang imam besar itu menurut peraturan Melkisedek. Baik, Bapak, saya akan bertanya lebih lanjut mengenai siapa itu Melkisedek dan peraturan yang menetapkan Yesus sebagai imam besar, karena Yesus bukan dari keturunan Lewi Harun, tetapi dari Daud Yehuda. Tapi penjelasan Bapak dinantikan setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat YKB, mari kita memuji Tuhan. Saya Octavianus akan menemani Anda 2 kali dalam sebulan, setiap hari Kamis setelah program Pernikahan Bahagia. Dengan instrumen gitar, saya akan memainkan lagu-lagu yang pernah kita dengar dalam konsep fingerstyle gitar. Jangan lewatkan program Sela setiap Kamis 2 kali dalam sebulan setelah program Pernikahan Bahagia. Untuk kegiatan apapun yang dilakukan oleh badan pelayanan yang manapun juga pasti membutuhkan dukungan. Salah satunya adalah dukungan dana. Oleh karena itu, YKB GKI Media juga membutuhkan dukungan dana dari kita semua. Sahabat YKB GKI, masih bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan juga bersama Bapak Pendeta Yohanes Bambang sebagai narasumber kita dalam acara Ngulik Alkitab. Para sahabat yang baru saja bergabung, kami undang Anda untuk berinteraksi bersama kami, dan kami informasikan bahwa bahan Ngulik Alkitab kita dari surat Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 5 ayat 10 dengan tema kita Yesus Sang Imam Besar. Para sahabat sekalian, silakan berinteraksi di chatroom yang tersedia, memberikan komentar ataupun mengajukan pertanyaan. Oke, kita lanjutkan kembali Pak. Percakapan kita tadi terhenti karena jeda.
sebelum kita masuk dalam break tadi, Bapak sudah menjelaskan bahwa keimaman Yesus ini bukan ditarik dari Harun, walaupun yang dikenal pertama di Israel adalah Harun, tapi ditarik bahkan lebih jauh lagi dari seorang yang dikenal tadi disebut Melkisedek begitu. Nah, Bapak, siapakah Melkisedek ini dan kenapa kalau kita mau melihat silsilah imam besar yang dikenakan atau sebutan imam besar yang dilekatkan pada Yesus, kita juga sekaligus harus mengingat Melkisedek ini. Mengapa demikian, Pak? Siapa Melkisedek dan mengapa dia harus diingat juga pada saat yang sama? Terima kasih Bu Tika untuk menanyakan hal ini. Saya kira pertanyaan yang penting ya. Bahkan ini pertanyaan bukan hanya untuk umat Kristen saja, tapi untuk seluruh umat ya, supaya tidak salah memahami tentang Yesus ya. Nah, ada sebuah kemiripan atau kesamaan antara Yesus dengan Melkisedek. Baik. Ya. Dan itu sangat jelas dikemukakan baik perjanjian lama ya, kitab Kejadian pasal 14 tadi maupun juga dalam surat Ibrani ya. Baik. Ibu bisa membaca sebentar surat Ibrani pasal 7 ayat yang ketiga. Baik. Surat Ibrani kita sedikit melangkah. Tadi kita di pasal 4 ayat 14 sampai 5 ayat 10, kita sekarang membaca Ibrani pasal 7 ayat 3. Ini mengenai Melkisedek. Ya. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Wah, ini Melkisedek, Pak. Iya. Tidak berawal, tidak berakhir. Iya. Dan menarik di situ disebutkan dia tidak berbapak, tidak beribu, ya, tidak punya silsilah, tidak punya silsilah. Lalu harinya itu tidak berawal, ya, dan juga tidak berkesudahan. Lalu dia dijadikan sama dengan anak Allah. Dan ia menjadi imam sampai selama-lamanya. Ya. Jadi ada kesamaan dengan diri Yesus. Dan memang itu yang mau dikatakan bahwa Melkisedek ini sebenarnya yang dijumpai oleh Abraham itu adalah manifestasi Kristus ya, sebelum dia berinkarnasi dalam diri manusia. Dalam diri manusia. Jadi dalam bahasa Ibrani itu firman Tuhan Dabar Adonai, ya, Dabar Adonai ini menampilkan ya, melakukan teofani dalam diri Melkisedek. Ya. Nah, Melkisedek ini yang disebutkan tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, ya, harinya tidak berawal dan tidak berkesudahan. Artinya dia kekal. Ya, kekal. Kekal itu artinya tidak berawal, tidak berakhir. Selama-lamanya, forever gitu ya. Nah, maka sebenarnya Melkisedek ini adalah sang firman. Begitu. Jadi kalau nanti sang firman ini juga pada satu titik menjadi berinkarnasi menjadi Yesus Kristus, ini adalah sang firman yang berinkarnasi, yang menghadirkan, bukan berinkarnasi. Dia melakukan penampakan, dia teofani, baik. Ya, kepada Abraham itu. Maka kita bisa melihat bahwa antara Melkisedek dan Yesus ini adalah pribadi yang sama. Dan ini apik sekali dilihat dan dijelaskan oleh Ibrani. Ya, dengan sangat jelas begitu. Baik. Jadi surat Ibrani itu membaca dengan teliti tentang bagian yang selama ini tidak pernah dipikirkan orang. Siapakah Melkisedek itu gitu. Nah, maka dengan garis yang bukan dari Harun yang saya sebutkan, kalau ini dari Harun maka dia akan menjadi sifatnya temporal, sifatnya biologis ya, dan fana, gitu kan. Maka Melkisedek ini kita diajak untuk melihat siapa Yesus ini, ya, sebagai sang orang yang imam besar yang punya hakikat yang sama dengan Allah, sehakikat dengan Allah. Jadi Allah, Firman, Roh Kudus ini sehakikat. Ya, dan nanti kita sebut dengan nama Trinitas. Begitu. Jadi konsep Trinitas ini bukan diciptakan oleh Konsili Nicea Chalcedon ya, ataupun Nicea Konstantinopel ya, bukan. Ya. Tapi dia sudah ada di dalam Alkitab itu sendiri, begitu. Baik. Nah,
poin yang penting tadi bacaan kita, ada baiknya kita Baca karena ini ulang. ngulik Alkitab supaya kita lebih memperdalam. Baik. Baiknya kita kembali periksa Ibrani pasal 5 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Baik, saya bacakan ya Pak. Ya. Ibrani 5 ayat 9 sampai 10. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Ya. Jadi Apa maksudnya ini Pak? ini ya kan Ya. sangat bagus ya tadi dibacakan ya, Ibrani pasal 5 tadi ayat 9 khususnya. Iya. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Pokok keselamatan, sumbernya. Ya. Maka karena itulah di dalam jabatan Yesus sebagai imam besar itu, dia juga mendapatkan gelar juru selamat. Juru selamat. Jadi ada kaitan antara imam besar dengan keselamatan atau dia berperan sebagai juru selamat. Baik. Berarti kita sudah mulai menduga bahwa jabatan Yesus sebagai imam besar ini adalah menjadi pokok keselamatan. Ya. Dan memang itulah tugas dari imam yang utama itu, menjadi pokok keselamatan bagi orang yang percaya. Nah, karena itu kita melihat bagaimana untuk melihat Yesus sebagai imam besar yang adalah juru selamat itu, maka saya melihat ada 4 peran yang penting di situ ya. Baik. Bacaan kita tadi dalam Kejadian pasal 4 tadi ya. Ya. Ayat berapa tadi? Mulai ayat Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 5 dengan ayat 10. Baik. tadi. Saya melihat ada 4 peran yang utama sebagai imam besar ya. Apa saja itu Pak? Jadi yang pertama itu adalah saat menarik itu kuasa Yesus yang melampaui segala langit. Nanti akan saya terangkan mengapa dipakai kata segala langit ya. Ya. Ya, lalu yang kedua adalah hakikatnya yang kudus, Kudus, baik. tanpa dosa. Ya. Lalu yang ketiga di dalam hal ini adalah imam besar tadi saya katakan tidak bisa melantik dirinya sendiri. Dia harus dilantik oleh Allah. Iya. Ya. Dan yang keempat adalah Yesus sebagai imam besar yang mampu berempati, yang mampu berbela rasa dengan seluruh persoalan, pergumulan dan beban umat manusia. Nah, 4 poin inilah yang akan coba kita lebih gali agar para pendengar juga bisa memahami bagaimana tugas-tugas Yesus dan relevansinya dalam 4 tugas tadi ya, yang melampaui segala langit, yang kedua kudus, yang ketiga adalah ditapiskan oleh Allah sendiri, dan yang keempat dia berempati tadi. Baik. Barangkali Bapak bisa mulai menjelaskan mengenai dia tadi itu mengatasi kuasanya mengatasi melampaui seluruh langit alam semesta. Mengapa bahasanya atau dikalimatkan seperti melampaui segala langit? Gimana penjelasannya itu Pak? Jadi mungkin baiknya saya baca dulu ayat 14 ya. Baik. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang melintasi semua langit. Ya, perhatikan semua langit, tentunya plural ya. Ya. Yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ya. Jadi ini mungkin kata-kata yang seringkali dilewatkan waktu membaca ya, tapi sebenarnya ini mempunyai kebenaran yang sangat penting ya. Karena melintasi semua langit ya, kata langit di sini kata oranos ya, itu dipakai bentuk jamak ya. Nah, coba Ibu, biasanya kalau terjemahannya itu, coba alam semesta terjemahannya apa? Universe. Iya. Universe itu adalah tunggal, iya ya. Tetapi sebenarnya sekarang orang mengatakan tidak tepat kata universe itu. Yang tepat itu kata multiverse. Karena kata universe itu membayangkan alam semesta ini sifatnya lebih tunggal gitu. Iya. Padahal kita itu hidup dalam alam semesta yang tidak tunggal. Ya. Kita nih hidup di bumi, planet bumi, itu masuk di dalam satu wilayah namanya galaksi apa itu? Tata Surya. Galaksi apa namanya? Bima Sakti. Bima Sakti ya, galaksi Bima Sakti. Itu masih satu bagian aja. Masih ada Andromeda, ada galaksi, dan itu jumlahnya bisa ribuan.
Ya. Berarti Alkitab ini sudah sangat tepat menyebutnya tidak universe, multiverse. Dan disebutkan Yesus telah melintasi seluruh langit. Yesus melintasi multiverse. Berarti mau mengatakan Yesus adalah Sang Firman Allah yang kekal, yang berkuasa, yang melampaui seluruh langit itu. Maka jabatan Yesus sebagai imam besar ini bukan hanya jabatan yang sifatnya ritual di dalam sebuah ibadah keagamaan, ya, di bait Allah zaman Israel, lalu sekarang dia di dalam kekristenan. Tidak, dia adalah Tuhan yang melintasi seluruh langit, berarti seluruh ciptaan, termasuk orang yang beragama manapun berada di dalam kuasanya, di dalam pemeliharaan dia, begitu. Baik. Jadi sementara Bapak menjelaskan, saya jadi membayangkan nih Pak, karena itu mungkin dia memang harus bukan dari silsilah keimaman Harun, karena tadi kan kalau biologis pasti akan ada batasannya. Betul. Harus sesuatu yang tidak berawal, tidak berakhir, sehingga bisa melintasi segala langit. Ya. Oke, itu baru yang pertama. Bapak bilang tadi ada 4 dari tugas seorang imam. Yang berikutnya apa nih Pak? Jadi yang pertama tadi kan melintasi segala langit. Ya. Yang kedua adalah dia kudus. Kudus, baik. Jadi ini poin yang penting. Sejak lahir, misalnya kita baca di dalam Lukas pasal 1, kalau bisa berkenan membacakannya. Lukas pasal 1, baik. Lukas pasal 1 ayat yang ke-35. Ayat 35, baik. Ya. Lukas 1 ayat 35 mengatakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi sejak sebelum kelahirannya, malaikat Gabriel itu menyebutkan bahwa kepada Maria, kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Dan kata-kata Lukas ini sangat cocok dengan bacaan kita dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15, ya. Mungkin kita baca bersama-sama ya Bu ya. Baik. Mari kita mulai. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah ini penting nih. Nah, jadi ada hubungan yang erat antara Lukas pasal 1 ayat 35 dengan Ibrani pasal 4 ayat 15. Ya. Dia boleh merasakan, dia cobai, tapi satu poin, ia tidak berbuat dosa. Kudus. Kalau ditarik dalam bahasa sekarang namanya integritas. Iya, sesuatu yang sangat penting tapi juga langka ditemukan, Pak. Kata kudus mungkin terlalu abstrak ya. Tapi bagi sekarang kudus itu apa? Paralelismenya, integritas. Dia sejak dalam kandungan dia sudah memiliki sesuatu kekudusan, satu kesucian yang menyebabkan pribadinya tuh tidak pernah melenceng. Dia selalu punya integritas. Maka syarat dari imam besar ini penting, Bu. Kalau tidak, maka dia harus setiap kali mempersembahkan korban kepada umat, dia harus dulu menyucikan dirinya sendiri. Seperti imam besar lainnya. Iya. Baik. Apakah imam besar Harun, apakah juga raja-raja Yehuda, ya? Itu mereka harus menguduskan dirinya. Ya. Nah, Yesus tidak menguduskan dirinya karena dia sejak kudus awal, ya, sejak dari kekekalan. Tidak berawal. Ya, tidak berawal tadi ya, dia tetap kudus. Gitu. Ya. Jadi kenapa orang meragukan dan menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dia memang tepat, dia kudus. Baik. Begitu. Lalu mungkin yang ketiga tadi, ya, jadi Yesus sebagai dilantik oleh Allah sendiri ya, menjadi imam besar. Ya. Nah, bagian ini penting bahwa kadang-kadang kita juga boleh kan ya sebagai orang Kristen kita mengkritisi kepercayaan bermacam-macam itu boleh kan ya, termasuk mengkritisi diri sendiri. Ya, kita harus menjadi orang yang objektif. Harus objektif. Harus objektif. Maka kita harus mulai menanyakan siapakah yang melantik. Ya, dari orang-orang yang kita
muliakan, yang kita bahkan kita sembah. Nah, kalau seandainya Yesus itu melantik dirinya sendiri, boleh saya katakan tinggalkan Yesus. Iya, iya. Ya. Ya. Tetapi Yesus itu dilantik oleh Allah. Karena tadi kita baca di Markus tadi. Yang Markus tadi Ya, kan 1 ayat 11 tadi kan. Ya, betul. Inilah anak yang kukasih. Tetapi mari kita membaca dalam perikop kita Ibrani 5 ayat 15, Ibu. Ibrani 5 ayat 15. Baik. Saya Ibrani 5 ayat 15 ya. 5 ayat 15 atau Ya, Ibrani 5 ayat sorry. 4. Demikianlah Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri. Oke, itu di ayat Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dan menjadi imam besar, tapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya. Ibrani 5 ayat 5. Iya. Baik. Di Ibrani 5 ayat 5 saya baca, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Ya. Jadi saat Allah mengatakan anakku itu disitulah Yesus ini mendapatkan gelar Kristus yang diurapi. Nah, yang diurapi itu adalah imam besar. Jadi pada saat itu dia menjadi imam besar. Jadi imam besar, baik. Begitu. Nah, maka yang dalam kaitan yang ketiga tadi adalah yang keempat, Yesus menjadi pengantara. Iya. Ya, pengantara yang bisa merasakan berempati segala rasa, persoalan, pergumulan, beban dari umat manusia. Maka dalam konteks ini dia menjadi seorang mediator. Begitu. Ya, baik. Pak, tadi di awal karena ini tema kita mengenai Yesus sang imam besar, kita sudah melihat bahwa yang secara eksplisit menyebutkan Yesus adalah imam besar, eksplisit, bukan berarti tidak ada di tempat lain, adalah surat Ibrani. Tetapi kenyataannya dalam pengajaran dalam teologi pengajaran diberikan, ini kurang dijadikan pokok pengajaran berkaitan dengan keselamatan. Tapi penjelasan Bapak tentang ini ditunda dulu, kita akan break sejenak, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Halo sahabat YKB, kami akan menyapa Anda dalam program baru berbahasa Toraja, Umpama Tanah Pena atau Penyejuk Hati bersama saya, Rismawati Palute. Ini adalah sebuah program renungan singkat tentang kehidupan kita sehari-hari yang didasari oleh firman Tuhan yang disampaikan dalam bahasa Toraja. Program ini akan tayang setiap hari Jumat jam 1 siang di channel YKB GKI TV. Sahabat, mari kita tetap semangat melangkah bersama Tuhan. Selamat laku kita solanasang, Tuhan memberkati. YKB GKI Media membutuhkan dukungan doa kita, membutuhkan keterlibatan kita, membutuhkan dukungan dana dari kita semua. Masih tetap bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan juga masih bersama Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono sebagai narasumber kita dalam acara Ngulik Alkitab. Bagi para sahabat yang baru bergabung, kami sampaikan bahwa saat ini kita sedang mengulik Alkitab dari Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 5 ayat 10 dengan tema Yesus Sang Imam Besar. Ini merupakan segmen terakhir kita, namun para sahabat masih tetap bisa berinteraksi dengan kami, bisa meninggalkan komentar ataupun mengajukan pertanyaan di chat room yang tersedia. Baik, saya kembali ke Bapak.
Yesus adalah imam besar. Ini kan penting banget sebenarnya ya Pak ya. Tapi dalam kenyataannya ini jarang dibicarakan Pak. Entah itu dalam sekolah teologi atau dalam teologi ataupun pengajaran gereja. Kira-kira itu mengapa ya Pak? Jarang dibicarakan. Pokok yang sangat penting atau mungkin maha penting tapi justru jarang dibicarakan. Kenapa Pak? Ya, mungkin hanya orang terpancang kepada sesuatu yang populer yang disampaikan oleh para penginjil, ya, para sending, ya, sampai melupakan sending itu kan sebenarnya hanya membantu orang untuk mengenal Kristus melalui pemberitaan Injil, tapi kan tidak bermaksud untuk mendalam. Sehingga kadang-kadang teologi kita ini adalah teologi yang terpengaruh oleh teologi sending, begitu kan? Lalu dalam teologi sending ini sampai tidak membuka, menggali, ya, melakukan eksegese tentang siapakah Yesus di dalam konteks imam besar itu. Yang biasanya diangkat itu adalah Yesus sebagai nabi. Nah, kalau yang ini saudara kita Muslim, amin, begitu kan? Tahu. Atau yang kedua, Yesus sebagai raja. Tetapi kan ada tritugas Yesus sebagai, ya, pribadi sang Mesias itu, yaitu sebagai nabi, imam, dan raja. Begitu. Nah, jadi jabatan imam ini sebenarnya yang tidak tergali dengan cukup mendalam, atau tidak terimplementasi dalam teologi jemaat. Makanya sekarang di Ngulik Alkitab kita gali Pak, biar para sahabat YKB semakin memahami peran Yesus sebagai sebagai imam besar. Baik. Jadi selanjutnya apa yang harus kita pahami mengenai Yesus yang imam besar ini Pak? Nah, Yesus sebagai imam besar itu biasanya dikaitkan tentang dia menjadi pokok keselamatan, juru selamat. Tapi sudah saya jelaskan bahwa konsep atau pemahaman Yesus gelar sebagai juru selamat tidak bermakna kalau itu dilepaskan dalam gelarnya atau tugasnya dia sebagai imam besar. Iya, karena itu salah satu perannya, fungsinya memang untuk menyelamatkan, mendamaikan, menyelamatkan. Baik. Nah, hanya imam besarlah yang bisa melakukan tugas itu. Begitu. Baik. Kita tidak diselamatkan melalui ajaran, ya, tidak melalui nabi atau kepercayaan atau imam bahwa Yesus adalah sang raja yang mulia. Tetapi ini yang tengahnya ini, imam ini yang membawa kita kepada keseluruhan ini, yaitu bahwa kita diselamatkan oleh darah Yesus Kristus. Begitu. Sebabnya di dalam surat Ibrani juga dikatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Begitu. Nah, darah ini haruslah darah yang saya sebutkan tadi kudus tadi, tanpa celah tadi, kan, ya. Dan itu adalah diri Allah. Nah, karena itu di dalam iman Kristen itu syarat menjadi seorang juru selamat itu ada 3 hal. 3 hal, baik Pak. Yaitu dia benar-benar manusia. Ya. Lalu yang kedua adalah benar-benar orang benar. Benar-benar orang benar. Itu harus disebut baik-baik Pak. Benar-benar orang benar. Baik. Lalu yang ketiga ini harus benar-benar Allah. Benar-benar Allah. Jadi ini juru selamat itu imam besar di sini. Dia benar-benar manusia supaya dia bisa memahami pergumulan manusia. Tapi dia yang kedua tidak boleh menjadi manusia biasa. Dia menjadi kudus, orang benar. Benar-benar orang benar. Tapi orang benar yang bagaimana? Tidak ada yang benar. Dia yang ketiga harus benar-benar Allah. Nah, maka di dalam konteks inilah imam besar ini yang bisa menyelamatkan manusia dari hukuman. Ya, karena dosa itu mendatangkan hukuman. Upah dosa ialah maut. Jadi kita tidak bisa siapapun menyelamatkan dengan perbuatan baik kita, dengan kebajikan, dengan amal ibadah, ya. Kita sembahyang, puasa atau bagaimanapun tidak bisa menyelamatkan diri. Maka imam besar inilah sang Mesias yang bisa mengangkat kita, yang menarik kita dari rawa-rawa yang mematikan itu. Maka Yesus sang imam besar ini menjadi pengantara yang bisa mengangkat kita ke hadapan Allah itu, supaya kita diselamatkan dan kita menjadi disebutkan anak-anak Allah, ya. Karena itu di dalam Ibrani 9 ayat 15 Bu bisa dibantu membacakannya. Ibrani 9 ayat 15. Ibrani 9 ayat 15 demikian, karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan
selama perjanjian yang pertama. Jadi ini ada satu kalimat penting, pengantara suatu perjanjian yang baru, ya. Iya. Lalu disebutkan untuk itu ia telah mati menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama, ya. Nah, karena itu peran Yesus sebagai imam besar yang menjadi pengantara inilah bagian yang membuat kita itu menjadi manusia yang dimungkinkan untuk memperoleh kepastian keselamatan. Gitu. Ya, keselamatan iman Kristen tidak sesuatu yang sifatnya semoga, ya, ya mungkin, ya, mudah-mudahan, tidak. Ya. Kepastian bukan karena diri kita. Ya. Kepastian itu terletak pada Kristus karena Dia pengantara. Ya. Dan itu yang dikatakan juga di dalam 1 Timotius 2. Ditegaskan kembali, ya, dari 9 ayat 5. Sekarang 1 Timotius 2 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6. Ya. Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Jadi karena itu Allah itu esa dan esa pula yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu Kristus, ya, yaitu manusia Kristus Yesus yang menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Maka peran Yesus sebagai imam besar ini berarti memberi harapan kepada semua manusia. Ya, siapapun Anda yang beragama manapun membutuhkan karya penebusan Kristus, karena Dialah yang bisa melakukan tugas itu, ya, untuk memulihkan manusia. Tentu mengingat tadi apa yang Bapak sampaikan bahwa Dia melintasi segala langit. multiverse. Hebatnya imam besar kita. Ya. Nah, Bapak, peran Yesus ini dari yang Bapak ulas atau Bapak jelaskan menunjukkan bahwa sangat penting, sentral, ya, bagi iman percaya kita, bagi orang percaya gitu. Nah, kemudian bagaimana atau peran Yesus ini diimplementasikan dalam kehidupan kita umat percaya sehari-hari, Pak? Ini sangat menolong kita, ya. Kita hidup di dalam satu dunia yang kadang-kadang itu membuat kita lonely, merasa sendiri, punya banyak teman tapi nggak punya sahabat. Temennya banyak. Di Facebook bisa 5.000, bisa sekian. Bisa. Jumlahnya ribuan deh. Ya. Tapi siapa yang menjadi sahabat gitu, ya? Nah, Yesus ini imam besar yang mau menjadi sahabat. Dan disebutkan imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, ia telah dicobai, namun tidak berbuat dosa. Namun ia tidak berbuat dosa. Ya, jadi dia dapat merasakan semua kelemahan-kelemahan kita. Dia menjadi sahabat. Ya. Nah, jadi imam besar ini bukan imam besar yang jauh. Ada dekat kita. Dia adalah sebagai sahabat. Tadi beberapa kali Bapak katakan dia memiliki empati. Bukan hanya sekedar peduli atau simpati, tapi empati, bela rasa. Ada bela rasa, compassion. Sesuatu yang dimiliki oleh sahabat. Oke, Pak, saya melanjutkan pertanyaan saya mengenai peran Yesus sebagai imam besar. Tadi Bapak sudah menjelaskan, lalu kemudian pertanyaan saya, bagaimana implementasi peran dan kedudukan Yesus selaku imam besar dalam kehidupan kita umat percaya hari ini? Terima kasih Bu Tika. Pertanyaan itu sebenarnya sangat dibutuhkan oleh umat agar mereka mempunyai pijakan yang kokoh, ya, tentang mengapa mereka beriman kepada Yesus, ya, selaku imam besar. Ya. Maka dapat saya katakan bahwa iman kepada Yesus sebagai imam besar itu memang dibutuhkan karena disitulah makna dari penebusan dosa itu terjadi. Disitulah orang dapat merasakan betapa besar cinta kasih Allah. Jadi dosa itu dinyatakan melalui cinta kasih-Nya. Maka yang dosa dilawan, tanda kutip dilawankan dengan cinta. Cintanya Allah itu bukan semata-mata hukuman. Baik. Ya. Nah, kalau yang seperti itu biasa sajalah, ya. Baik, Pak. Lalu yang kedua adalah orang dapat mengalami arti dari buah penebusan. Ya. Buah penebusan ini penting karena di dalam buah penebusan ini orang dapat secara eksistensial, secara langsung apa artinya itu mereka
diterima dan dikasihi. Hmm. Jadi sebenarnya mengatasi manusia yang berdosa itu bukan dengan pukulan, tapi orang merasa secara esensial bagaimana mereka itu diterima dan dikasihi. Ya. Ya. Dan yang ketiga, bahwa melalui peran Yesus sebagai imam besar itulah maka kita dapat dikuatkan dalam memikul berbagai beban dan pergumulan-pergumulan yang ada. Ya. Ya, kita tidak lagi merasa sendirian, kita bersama Tuhan. Tadi Bapak bilang Tuhan adalah sahabat kita. Sahabat tadi, Baik. ya. Lalu yang keempat adalah, ini penting, Yesus sebagai juru selamat itu sekaligus dia adalah juru syafaat. Tugas imam besar ya Pak ya? Iya, betul. Juru syafaat. Juru syafaat. Jadi kadang-kadang kita lupa dia juru selamat, tapi juga adalah juru syafaat. Ya. Nah, juru syafaat ini berarti apa? Doa-doa kita ini didengarkan, Ya. dikabulkan, ya. Sesuai dengan rencana Tuhan, tidak semuanya dikabulkan dong, ya. Ya. Ya, tetap di dalam konteks rencana dari sang imam besar ini, yaitu Yesus Kristus, gitu. Bahkan kalau saya tidak salah ingat ya Pak, mungkin Rasul Paulus mengatakan dia berdoa untuk kita dalam sebagai seorang juru syafaat ya Pak. Yesus, Bukan ya. hanya mendengar, tapi dia juga berdoa buat kita. Ya, dia mendoakan. Mendoakan kita. Roh Kudus juga ikut mendoakan kita. ya, supaya mengatasi kelemahan-kelemahan kita, karena kita sebagai manusia kadang-kadang tidak tahu bagaimana harus berdoa. Ya, baik Pak, saya melanjutkan bertanya Ya, nih ya, di detik-detik, di menit-menit terakhir yang kita miliki di Ngulik Alkitab Ya, episode ya. ini. Setelah melihat implementasi peran dan kedudukan Yesus selaku imam besar dalam kehidupan orang umat percaya, tadi yang 4 yang barusan Bapak jelaskan itu, selanjutnya bagaimana juga kita melihat gelar dan jabatan Yesus itu? Ini bicara mengenai konteks kita Indonesia Pak. Bagaimana kita melihat sepenting apa gelar Yesus itu dapat membantu kita dalam konteks kita di Indonesia Pak? Ya, ini sangat relevan dalam konteks kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Ya. Jadi iman ini bagaimana kita lihat di dalam konteks negara dan berbangsa dan bernegara. Ya. Yaitu bahwa gelar Yesus sebagai imam besar ini berkaitan dengan bagaimana dialog antara iman Kristen dengan agama-agama di sekitar. Ada satu kesalahan atau kesalahpahaman sehingga pemikiran-pemikiran yang berkembang di media sosial itu secara negatif melihat tentang makna wafat dan kebangkitan Yesus. Ya. Padahal di dalam konteks ini justru ini merupakan spirit atau roh yang paling mendasar. Gitu. Dan mengapa itu penting? Karena pengorbanan atau kematian Yesus itu ditempatkan dalam tugasnya sebagai imam besar. Begitu. Nah, yang dikenal oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, Yesus itu adalah Nabi Nabi ya, Isa. jadi Isa disebutkan Nabi Isa Al-Masih ya. Sebenarnya gelar Nabi itu tidak tepat di dalam konteks ini karena tidak pernah disebutkan Nabi ya, secara. Tapi yang saya tahu di dalam namanya Isa Al-Masih Nabi ya. Bukan Nabi Bu, Isa Al-Masih ya. Jadi Isa the Messiah ya. Atau Yesus Mesias, begitu. Nah, kita tahu bahwa Mesias itu artinya yang diurapi. Maka imam besar ini adalah sebagai Mesias. Jadi yang sebenarnya penting dalam dialog Indonesia ini di dalam konteks anak bangsa ini adalah gelar Yesus sebagai imam besar itu sebagai titik sambung dan titik kontak. Kalau Yesus itu adalah the Messiah, Yesus adalah Mesias ya, atau Yeshua Hamasya ya, atau Yesus Kristus atau Yesus Sang yang diurapi Allah, maka kita melihat bahwa peran Yesus ini untuk menyerahkan, mengorbankan nyawanya bagi umat manusia itu menjadi sesuatu yang sangat logis gitu. Dan logisnya ini adalah bahwa di dalam pemeliharaan Tuhan ini justru cocok dalam konteks Abraham mempersembahkan anaknya. Ya. Jadi dalam Alkitab disebutkan bahwa Abraham mempersembahkan Ishak. Ya. Ya. Tapi sebenarnya yang berakhir itu kan bukan Ishak yang mati. Ya, Tuhan menyediakan kurban ya. Jadi ada namanya itu korban.
Itu disebutkan di dalam bahasa Ibrani namanya Adonai Jireh. Adonai Jireh. Tuhan menyediakan. Maka Yesus sebagai imam besar yang mengorbankan itu, dia menggantikan. Nah, peran yang menggantikan inilah spirit dari tugasnya Yesus sebagai imam besar. Nah, spirit ini kalau dimiliki oleh setiap anak bangsa di dalam kehidupan masyarakat kita, maka dia tidak berpikir bagaimana mengorbankan orang lain. Iya. Tapi bagaimana saya berkorban bagi orang lain. Rukun pasti Indonesia, Pak. Indonesia pasti rukun. Aman. Coba kalau spirit dari penebusan Kristus diterapkan, pasti rukun. Karena orang tidak berpikir bagaimana saya mengorbankan orang lain. Bagaimana saya mendapat, tapi bagaimana saya memberi, ya? Nah, benar itu. Bagaimana memberikan. Nah, spirit inilah yang seharusnya menuntun kita mengapa imam besar ini menjadi sesuatu yang vital dan relevan di dalam kehidupan negara dan bangsa kita Indonesia. Ya. Justru posisi atau peran Yesus sebagai imam besar menjadi, tadi Bapak sebutkan, menjadi titik sambung justru, ya, Pak? Ya, titik sambung dan titik kontak. Titik kontak gitu. Ya. Namun sayangnya itu kurang tersosialisasi baik, atau kenapa, Pak? Yang justru lebih dikenal bukan sebagai dia sebagai imam besar, bahkan tapi sebagai nabi. Ya, mungkin karena dipengaruhi oleh teologi, ya Bu ya. Jadi semua konsep itu diawali dengan teologi. Setiap agama mempunyai teologinya masing-masing, ya. Tetapi yang penting adalah teologi ini adalah teologi yang bisa diterima secara logis dan dikuatkan oleh dokumen-dokumen sejarah. Jadi kematian Yesus itu jelas. Semua dokumen sejarah menyatakan, tidak bisa diragukan lagi. Baik. Maka makna dari kematian Yesus ini menjadi sesuatu yang vital, karena di dalam kematian itulah mengekspresikan peran dia yang utama. Selain dia nabi, raja, tapi dia utamanya adalah imam. Dalam gelar imam itulah dia mendapatkan gelar sebagai juru selamat. Maka dia juga adalah juru syafaat. Juru syafaat. Tadi lupa. Juru selamat dan juru syafaat. Nah, maka kita kalau dalam konteks Indonesia percaya pada Yesus yang adalah imam besar, juru selamat dan juru syafaat, maka tugasnya bukan memikirkan tentang negatif atau keburukan orang lain, tapi kita menjadi orang-orang pendoa menaikkan syafaat bagi orang sesama kita yang menderita, bagi bangsa kita. Bagi bangsa kita. Coba semua agama menjadi pendoa dalam menaikkan doa syafaat. Indonesia aman? Aman Pasti semuanya. aman. Pasti aman. Tapi kalau kemudian dalam ritualnya diisi dengan kebencian-kebencian, ya, sikap yang menyerang, ya, maka tidak akan menghasilkan damai. Walaupun Indonesia sudah punya kerangka yang kokoh namanya Pancasila. Maka esensi dari Pancasila ini sangat tepat diwarnai oleh jabatan dan peran Yesus sebagai juru selamat. Juru selamat. Yang adalah imam besar tadi. Baik. Sahabat YKB GKI, penjelasan Bapak Pendeta Yohanes Bambang yang menjadi narasumber kita di kali ini menutup rangkaian ngulik Alkitab kita pada episode kali ini. Terima kasih banyak kepada Bapak yang sudah memberikan penjelasan mengenai Yesus sebagai imam besar yang jarang dibicarakan. Terima kasih telah menjadi narasumber Ngulik Alkitab episode kali ini. Sahabat YKB GKI, beberapa hal ingin saya sampaikan kembali dari apa yang kita pelajari dalam Ngulik Alkitab kali ini. Bahwa pertama, Yesus ditetapkan atau menjadi imam besar bukan berdasarkan silsilah Harun. Itu memiliki batasan-batasan biologis dan temporal, tetapi ditetapkan menjadi imam besar berdasarkan peraturan Melkisedek. Dan ini mau mengatakan bahwa tidak berawal, tidak berakhir. Dia selama-lamanya dia adalah imam yang dari Allah sendiri. Kemudian yang kedua adalah bahwa karena dia imam yang demikian berdasarkan peraturan Melkisedek, dia ini memiliki kuasa untuk mengampuni dosa seluruh umat manusia. Tadi Pak Pendeta juga sudah menjelaskan bahwa Yesus ini mengatasi melampaui seluruh alam semesta. Nah, kita juga diperkenalkan satu istilah baru, atau mungkin sudah kita kenal, tapi semakin perlu kita sering untuk kita katakan multiverse. Jadi Tuhan kita melampaui seluruh alam semesta.
dan kemudian mengingatkan kita bahwa Yesus dalam dirinya yang adalah imam besar ini, dia kudus, tidak berdosa. Dalam kata-kata sederhana yang kita kenal, Pak Pendeta tadi mengatakan integritas. Kalau kita terlalu sulit untuk memahami apa kekudusan, ingatlah integritas. Dan itu berarti bahwa di dalam diri kita juga mau belajar untuk melakukan atau memiliki integritas. Bahwa kemudian ini penting sekali dalam dunia kita yang kadang-kadang kita berada di tengah kerumunan, merasa sepi. Kita mungkin punya friend 5.000 atau bahkan jutaan orang, tapi kita tetap merasa sendiri. Hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan kita yang imam besar ini, dia seorang sahabat. Dia berempati pada kita, dia peduli pada kita, dia bersama kita dalam kelemahan dan menanggung beban-beban kita. Yang ketiga, kedudukan Yesus selaku imam besar berimplikasi bahwa penebusan dosa itu terjadi sekali selama-lamanya, sempurna. Tidak perlu dilakukan lagi. Karena apa? Yesus mengorbankan darahnya dan dia kudus. Kemudian pengorbanan Yesus di kayu salib ini sebuah pernyataan kasih Allah kepada kita. Itu perlu diingat juga. Pengorbanan itu adalah ungkapan kasih Allah. Tadi Pak Pendeta mengatakan, jadi kalau semangat ini ada pada kita, saya mengasihi, bukan mengorbankan, tapi apa yang bisa saya berikan pada orang lain, dalam konteks kita Indonesia bahkan dunia, kita akan aman, akan merasakan damai sejahtera begitu. Lalu kemudian di dalam Yesus Kristus kita mendapatkan bela rasa Allah, tidak dapat diragukan lagi. Dan Yesus yang adalah imam besar, dia menjadi juru syafaat kita. Dia menjadi juru selamat, dia menjadi juru syafaat kita. Apa yang mau dikatakan dengan itu? Bahwa kita ini tidak sendiri dalam menjalani hidup ini. Allah memperhatikan kita, Allah selalu beserta kita. Itu kalau dalam Matius dikatakan Immanuel. Para sahabat IKB GKI, doa dan keyakinan saya Anda sekalian diberkati melalui program Ngulik Alkitab ini. Maka terima kasih Anda tetap setia bersama dengan kami dalam setiap episode demi episode Ngulik Alkitab yang diadakan oleh Yayasan Komunikasi Bersama GKI. Tuntas sudah perjumpaan kita. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan juga kepada saudara, pada teman, setiap orang yang juga perlu mendapatkan berkat melalui apa yang kita gumuli atau kita bincangkan pada kesempatan kali ini. Kita akan akhiri perjumpaan kita dalam episode Yesus Sang Imam Besar dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Silakan Bapak. Oh, baik. Mari saudara-saudara kita akhiri dengan berdoa. Biarkanlah kami melalui firman Tuhan yang telah kami pelajari bersama membuka iman kami untuk lebih menyandarkan diri secara total kepada Kristus, karena dia bukan hanya nabi dan raja, tetapi juga adalah imam besar yang memerankan diri sebagai juru selamat dan juru syafaat yang setia. Karena itu biarkanlah spirit yang boleh kami peroleh dari Yesus sebagai sang imam besar, kami boleh mengetahui dengan pasti bahwa dosa dan kesalahan kami telah diperdamaikan, sehingga kami boleh menjadi agen-agen pembaruan yang mendamaikan sesama yang sedang menghadapi konflik, yang menghadapi perselisihan. Kami juga berdoa ya Tuhan, supaya kami pun juga melihat dalam segala pergumulan kami tidak berada seorang diri, karena kami mempunyai seorang imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kami, yang boleh berempati dan berbela rasa, sehingga kami tidak mengalami hidup yang tanpa arti. Hidup kami berarti di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh menyampaikan, mengkomunikasikan kehangatan kasih Allah kepada saudara-saudara, kepada sesama kami. Biarkanlah melalui kehadiran kami, mereka boleh melihat kehadiran Kristus sebagai Sang Imam Besar. Bapa yang Maha Baik, biarkanlah hidup kami dipimpin oleh Engkau sendiri, supaya kami boleh menghadirkan damai sejahtera bagi setiap orang. Bapa yang mengasihi kami, demikian doa kami serahkan hidup kami dan seluruh pergumulan kami di dalam kuasa kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Sang Imam Besar. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Untuk kegiatan apapun yang dilakukan oleh badan pelayanan yang manapun juga pasti membutuhkan dukungan. Salah satunya adalah dukungan dana. Oleh karena itu, YKB GKI Media juga membutuhkan dukungan dana dari kita semua.